Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Dan vonis telah memberikan Richard Eliezer yaitu vonis 1 tahun dan 6 bulan. Biarlah almarhum Yosua melihat dari surganya Tuhan. Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang bertobat, benar-benar bertobat. Dengan 1 tahun 6 bulan itu membuat kami semua terharu. Saya terharu lah karena perjuangannya ini perjuangan yang panjang. Kejujuran itu adalah nilai dari tidak bisa dibayar dengan apapun. Vonis penjara 1 tahun 6 bulan untuk Richard Eliezer menjadi tonggak kemenangan kejujuran di kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Vonis ringan ini sekaligus menjadi bukti bahwa masih ada hakim yang mengawal keadilan dalam perkara yang erat dengan relasi kuasa sang aktor intelektual Ferdy Sambo. Namun di balik putusan tersebut, ada kerja-kerja kuasa hukum yang sangat gigih untuk memperjuangkan keadilan bagi Richard. Untuk itu, di wawancara eksklusif kali ini, kita akan membedah kisah di balik layar persidangan Richard Eliezer bersama narasumber kita, kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Sahabat Kompas.com, sudah hampir sepekan sidang vonis Richard Eliezer berlalu. Dan saat ini saya Ilham berkesempatan untuk mewawancara langsung dengan pengacara dan kuasa hukumnya yaitu Bung Roni Talapesi. Halo Bung Roni. Halo Bung Ilham, selamat siang. Ya, selamat siang ya. Sekarang gimana nih Bang? Udah hampir sepekan sidang berlalu. Tidurnya udah nyenyak belum? Iya. Yang pertama yang saya lakuin adalah berdoa, beribadah bersama keluarga, kemudian tidur. Kita kurang tidur, Bung Ilham. Aku tuh dari awal dampingi penyidikan, itu tidurnya 2-3 jam. Karena kan proses penyidikan kan maraton ya. Terus waktu persidangan, kalau Bung Ilham lihat kan berkasnya tebal-tebal. Itu setiap lembar harus kita baca, ya kurang tidur sebenarnya. Jadi udah masuk ke fase pembalasan ya. Akhirnya ya, tidur handphone off. Tapi masih jawab. Iya, kalau buat Kompas kita jawab. Waduh. Bang Roni, ini aku penasaran nih Bang. Ini kan waktu Abang jadi pengacara dan kuasa hukum dari Richard Eliezer ini kan cukup mengagetkan karena sebelumnya Richard Eliezer ini punya kuasa hukum sebelumnya gitu. Iya. Dan tiba-tiba ganti sampai akhirnya seorang Bang Roni yang maju. Bisa cerita dulu nggak sih Bang awal-awalnya kenapa akhirnya memilih untuk membela Richard? Iya Bung Ilham. Jadi ketika pergantian itu kan ada permintaan dari keluarga. Karena mengingat kasus ini kan yang Richard hadapi ini kan bukan kasus yang seperti kasus biasanya ya. Ini kan kasus pelik dan kasus yang sulit. Tentunya kan keluarga mau supaya maksimal. Jadi kita mulai komunikasi karena kebetulan mami saya, ibu saya dari Manado. Jadi kita mulai berkomunikasi dan saya bisa bertemu sama Richard, ngobrol sama Richard. Kemudian saya ketemu sama papa mamanya dalam situasi waktu itu kan tanggal 10 Agustus itu masih situasi yang gimana ya, panik ya. Panik, ketakutan, terus ketemu, saya coba tenangin Icat, kemudian ketemu sama orang tuanya di Makobrimob, kita ngobrol, terus ya disampaikan pesan oleh
mamanya adalah supaya tolong bantu Icat, kita nggak ngerti apa-apa nih mau gimana nanti ke depannya. Ya saya juga waktu itu juga pun masih awal, jadi belum ada plan seperti apa ya. Pastinya saya fokus untuk bagaimana mendampingi Icat supaya Icat ini tidak usah takut, nggak usah khawatir. Terus saya mulai berkomunikasi sama penyidik, bagaimana BAP yang sebelumnya kita coba baca, kita coba pelajari, terus saya ketemu sama beberapa rekan penyidik yang melanjutkan pemeriksaan buat Icat. Ya semuanya berjalan baik ya di awal-awal itu, dan saya lihat rekan-rekan penyidik itu bekerjanya pagi siang malam. Kenapa saya bilang pagi siang malam? Karena saya ikut dampingi dari pagi sampai malam. Saya ngeliatin bagaimana mereka itu nggak pulang-pulang, Bung Irfan. Mereka itu sampai tidurnya itu di bawah meja, di kursi begini. Pokoknya saya dapatnya tidur aja, karena bagaimana kan mengumpulkan alat bukti kan. Dan itu saya sangat apresiasi kepada rekan-rekan penyidik. Jadi waktu itu saya kenapa tidak terlalu banyak ngobrol sama publik ya, menyampaikan kepada publik, kemudian ketemu sama media, karena satu sisi saya melihat bahwa rekan-rekan penyidik kan sedang bekerja. Tentunya kita harus menghormati, menghargai. Mereka sedang mengumpulkan alat bukti, barang bukti. Jadi karena dasar itunya saya melihat bahwa teman-teman sedang bekerja, dan saya juga waktu itu mau fokus untuk dampingin Richard, karena saya mau pelajari dulu nih, ini apa sih? Kasusnya seperti apa sih? Bagaimana kronologisnya secara lengkap. Nah itu tuh kan sempat tadi Bang Roni itu cerita soal kayak situasinya di dalam itu waktu pertemuan tuh panik itu kayak gimana Bang? Ya kayak gimana sih itu cerita waktu paniknya itu, dari orang tua kah atau dari Richard kah yang panik tuh? Iya, orang tua panik ya, Ica juga pun panik, kan ketakutan, trauma kan. Jadi bagaimana, ya saya tidak mau menyinggung pengacara yang lama, tetapi menurut Ica bahwa dia tidak merasa puas karena posisinya, ya situasinya seperti itulah. Jadi ketika situasi saya harus bagaimana mempelajari berkas ini kan, kemudian kita dampingi supaya Icat bisa tenang. Situasi itu kemudian kita ajak psikolog juga, waktu itu Mbak Lisa yang ikut mendampingi. Terus ngajak rohaniawan supaya Icat bisa berdoa, bisa menenangkan diri. Jadi supaya menghadapi penyidikannya, dia bisa lebih tenang dan dia nggak usah khawatir gitu. Tapi kan saya lihat itu rasa kekhawatiran itu ada. Dan saya lihat ya karena ini kasusnya kan kasus besar ya, Bung Ilham. Jadi saya lihat bagaimana saya dan rekan saya, waktu itu Bung Roman yang ikut mendampingi supaya menguatkan Richard aja. Udah Cat, saya sempat ngobrol sama Cat, udah kita itu kesusahan hari ini cukup hari ini saja. Jadi gitu, besok itu ada kesusahan yang, maksudnya kita nggak usah bikin hari besok, kita jalanin aja hari ini kita jalanin dulu, nanti kita lihat besoknya seperti apa. Jadi tidak usah berpikir besok mau bagaimana ya, cukup hari ini saja kita hadapi bersama. Gitu, Bung. Nah, jadi apa keputusannya Bang Roni yang membuat Bang Roni itu akhirnya yakin gitu? Oke, saya jadi akan membela Bang Richard. Ya, saya lihat kan kalau misalnya nggak yakin kan biasanya pembelaannya nggak begitu all out tuh. Iya. All out banget soalnya. Ya pertama saya ngobrol sama istri ya, Bung Ilham. Minta penguatan sama istri. Kemudian istri menguatkan saya, menyampaikan bahwa kamu harus bantu Icat. Karena dia itu latar belakangnya, kita tahu keluarganya di sana kan sederhana, keluarga tidak mampu. Kemudian Icat ini tulang punggung keluarga. Dia yang membantu keluarga, menghidupi keluarga. Jadi kemudian kita tahu latar belakang keluarganya seperti apa. Terus ketika saya bertemu Richard, hati saya tergerak, Bung Ilham. Saya bilang, saya harus memperjuangkan dia, saya harus membela dia. Karena saya merasa bahwa kalau dia tidak mendapatkan penanganan yang secara serius dari pengacara, nanti kasihan nanti di pengadilan. Kemudian setiap proses saya mendampingi, saya melihat Icat seperti apa figurnya, itu membuat saya lebih yakin. Icat ini anaknya sopan. Dia sopan, kemudian ketika kayak waktu BAP ya, contohnya ya, itu ada makanan, kita siapkan makanan oleh penyidik untuk makan, nasi kotak. Kemudian Icat itu menunggu untuk saya makan duluan. Saya kadang-kadang Icat makan, abang makan duluan. Kayak saya
pas datang saya bilang saya sudah makan sebenarnya saya sudah makan mungkin bentar lagi. Jadi dia nunggu gitu loh. Terus kemudian kalau meja kotor gitu dia bersihin, dia ngerapiin gitu loh. Dan saya lihat nih anak ini dia memang benar-benar jiwanya itu dia manut ya. Dia apa ya kalau saya bilang ya patuh dan taat ya seperti ini gitu loh. Jadi saya melihat figurnya seperti itu, kemudian dia sopan dalam setiap proses penyidikan, dia kooperatif. Kemudian saya melihat bahwa ini anak ini memang harus dijaga, tentunya harus saya bela secara maksimal. Terus ketika bicara sama penyidik juga pun dia sopan. Jadi semuanya tuh dia nunjukin benar-benar dia kooperatif ya. Dan kalau dia mau ke toilet diminta izin dulu, jadi didampingi. Jadi disuruh pagi-pagi udah standby, dia udah standby duluan gitu loh. Padahal pemeriksaan sebelumnya sudah malam gitu. Tetapi dia sangat kooperatif dan itu membuat saya makin hari makin melihat bahwa Richard ini punya jiwa yang dia itu tough ya. Bahwa dia itu siap menghadapi penyidikan dan membuat ya. Terus bantuan dari Mbak Lisa juga waktu pas interview ya, assessment menguatkan. Jadi saya juga nanya ke Mbak Lisa ini bagaimana Richard? Pendapatan Mbak Icat, Roni jujur, si Icat jujur Ron, kamu harus belain dia, dampingin dia, kamu gak usah khawatir. Wah, saya jadinya merasa lebih yakin kan, karena kan kalau psikolog itu kan bisa ngelihat kan, maksudnya dia ketika dia bohong, mimik mukanya kan bisa kelihatan. Itu juga salah satu faktor membuat saya yakin. Jadi saya juga ketika ketemu rohaniawan, ketika mendoakan, rohaniawan tersebut menyampaikan kepada saya bahwa Icat juga harus dibela gitu. Jadi kayak sikap-sikap seperti sopan itu yang menjadi faktor besarnya Bang Roni buat membela. Itu salah satu faktor dan yang saya lihat bahwa dia kan orang kecil kan. Benar. Jadi itu yang membuat saya juga merasa bahwa dia harus mendapatkan pembelaan. Jadi saya nggak mau bahwa karena dia kecil, orang kecil kemudian dia ya mohon maaf waktu itu saya nggak mau dia dikorbankan gitu loh. Karena dia harus dibela secara maksimal. Gitu. Itu membuat saya makin teguh untuk membela Icat. Ya kan tindakannya Richard dalam kasus ini kan adalah menembak dan menghilangkan nyawa orang ya. Dan itu kan merupakan tindakan yang nggak main-main lah gitu. Terus apa sih yang ngebuat Bang Roni itu mau ambil kasus ini dan akhirnya yakin bahwa targetnya ini harusnya hukumannya Richard ini kalau bisa di bawah 1 tahun gitu, atau 1 tahun, atau waktu itu sempat bilang juga waktu di persidangan sempat di bawah, pokoknya di bawah 5 tahun lah gitu. Iya, saya melihat bahwa ada nilai kejujuran. Itu juga membuat saya semakin teguh. Ketika dia berani berkata jujur, itu membuat saya mau mendampingi dia, mau membela dia. Jadi nilai itu yang membuat kita bisa belajar bersama dari Icat ya. Di balik kasus ini ada nilai kejujuran. Terus nilai kepatuhan, terus nilai dari bagaimana dari keluarga yang latar belakangnya keluarga kecil sederhana, bagaimana mereka berjuang, banyak nilai yang saya pelajari dalam hal ini. Itu membuat saya melihat bahwa dari sisi lainnya ya, saya juga bisa belajar bagaimana nilai-nilai tersebut yang sudah jarang kita dapati di kota-kota besar ya, terutama Jakarta, tetapi Richard itu mengajarkan itu. Bagaimana dia jujur, kan? Bagaimana dia berjuang. Ini kan nggak gampang, Mas Ilham. Saya juga kan sebagai pengacara, waktu ketika mendampingi kan ada namanya manusia kan rasa khawatir, rasa takut itu ada kan. Up and down-nya ada. Tetapi saya melihat bahwa Richard ini, dia karena dia jujur, dia berani gitu loh. Karena keberanian itu membuat kita juga meyakini, oh iya, ini harus saya bela betul ini. Jadi ada nilai-nilai yang memang yang saya belajar juga dari Richard. Dan tentunya kan saya bagaimana menyusun strategi ya. Tim pengacara menyusun strategi, saya mengajak teman-teman untuk bergabung juga. Kemudian waktu persidangan, ya awal-awal di penyidikan memang saya ajak beberapa teman-teman semua masih, oke, saya masih punya keluarga. Saya masih ada alasannya. Takut ya? Ya ada kekhawatiran. Ada ketakutannya di situ. Ada kekhawatiran. Karena kasus besar banget nih kan. Kasus besar banget kan, kita tahu waktu itu kan. Iya. Ya, menghadapi bagaimana. Tapi kan, ya saya jalani aja lah. Saya bilang gitu. Kalau saya berjalan di jalan yang benar, saya yakin bahwa Tuhan pasti jaga. Gitu loh. Tuhan pasti lindungi dan Tuhan pasti bela. Jadi saya jalan aja bahwa kalau saya benar ya saya yakin benar ya saya jalanin aja. Gak usah khawatir gitu. Secara personalnya Bang Roni ini ngelihat Richard
seperti apa Bang? Maksudnya setelah mendampingi selama berapa 8 bulan ya total ya? 8 bulan itu seperti apa sih Bang menjalani kasusnya seperti apa atau personal di balik persidangan kelar itu selesai itu seperti apa Bang Roni ngeliat sosok Richard itu seperti apa? Ya, saya lihat sosok Richard itu ya dia patuh dan taat, dia setia, kemudian dia jujur, ya dia seorang pejuang. Ya, nilai-nilai itu yang saya lihat ya. Kalau dia melakukan penembakan kan kita sudah tahu bahwa ini kan di bawah perintah. Fakta persidangannya semua publik sudah mengetahui ya. Dan kita hormati atas putusan pengadilan yang saya lihat bahwa putusan pengadilan ini adil. Satu sisi dakwaan jaksa juga terpenuhi, tetapi sisi yang lain pembelaan kita dari pengacara juga pun dikabulkan. Ya kan? Jadi ini adil untuk semua pihak. Kemudian juga kami sangat empati juga kepada keluarga dari almarhum Joshua. Kita tahu bahwa di sini kan ada tragedi, ada yang meninggal. Jadi kita dari awal kita selalu tim dan Icat terutama Richard dan keluarga selalu empati bahwa ini tidak hal yang mudah. Tidak ada seorang ibu yang mau kehilangan anaknya, tidak ada seorang ibu yang mau anaknya di dalam penjara. Ini adalah sisi kemanusiaan yang harus kita jaga bersama. Nah, dalam proses ini ya itu yang saya bilang Bung Kemal bahwa Bung Ilham bahwa dia konsisten. Dia konsisten, dia jujur, dan dia apa yang sudah disampaikan bahwa dia mau membantu proses dari penyidikan sampai proses di penuntutan, di persidangan, itu dia buktikan. Kewajiban itu dia buktikan, dia tunjukkan bahwa dia berkata jujur. Termasuk soal kayak fakta penembakan itu terlihat dari kejujuran itu. Iya, itu disampaikan sama dia. Kan semua sudah mengetahui ya. Mundur sedikit, contohnya ketika pasca penembakan, kan dari pihak sebelah sana membantah bahwa Richard itu keterangannya sendiri, bahwa di kejadian di lantai 3 itu rumah saguling nggak ada. Tetapi di fakta persidangan, ketika terjadi penembakan, setelah terjadi penembakan, Richard diinterview sama Propam, anggota Propam dan Polres Jakarta Selatan. Richard sudah bisa menjelaskan terkait dengan skenario tembak-menembak. Logikanya kan, dia tahu dari mana tembak-menembak tersebut, skenarionya. Kan bersesuaian dengan yang terjadi di lantai 3 rumah saguling ketika perintah itu dikeluarkan. Jadi ini persesuaian keterangan Icat ini dengan saksi yang lain semuanya bersesuaian, nyambung lah. Dan saya lihat bahwa majelis hakim yang memimpin persidangan ini, Bung Ilham, ini kan dari Senin sampai Jumat. Betul. Jadi hakim ini bersidang dari Senin sampai Jumat dengan kasus yang sama loh ya. Dengan kasus yang sama dengan 3 orang majelis yang memimpin 5 terdakwa. Jadi semua fakta itu mereka sudah tahu. Jadi kita ya mau bicara apa gitu kan. Ini setiap hari mereka temuin gitu pun persidangan kan. Fakta-fakta mereka sangat tahu lah. Jadi saya pikir bahwa Pak Wahyu, Pak Morgan, Pak Ribut yang memutus perkara Richard Eliezer sudah sangat adil. Jadi ini sudah menunjukkan legitimasi hukum bahwa penegakan hukum di Indonesia bisa progresif dan juga penegakan hukum di Indonesia bisa berkeadilan. Kalau kita lihat bahwa saya kan sempat sudah sampaikan bahwa kita lihat bahwa Pancasila itu benar-benar hidup di tengah bangsa dan negara ini kan. Ya kita rasakan itu sila kelima yang bicara tentang keadilan sosial. Dalam perkara Richard ini kita bisa lihat lah. Dan kalau yang kemarin di persidangan, Bung Ilham, yang buat saya merinding itu kan ibu-ibu itu ketika menunggu persidangan mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya merinding loh. Saya pas dengar itu saya bilang ini sudah tidak lihat latar belakangnya dari mana, suku apa, agama apa, bahasanya apa, ideologinya apa. Tapi mereka semua bisa jadi satu, bisa menyanyikan lagu Indonesia, dan bisa meminta keadilan. Nah, ini sebenarnya kan wajah dari rakyat Indonesia gitu loh. Bagaimana gotong royongnya ya. Mereka bisa datang gitu. Itu keren banget. Keren banget. Jadi untuk Bang Roni sendiri tanggapan dari yang kan kita tahu ya selama persidangan ini fansnya
yang fans atau relawan yang mendukung Richard Eliezer itu sangat banyak ya. Setiap sidang Richard tuh pasti penuh sama mereka tuh. Tuh Bang Roni ngeliatnya sebenarnya gimana sih, Saya Bang? ajak ngobrol ya. Saya ajak ngobrol, saya nyapa juga. Terus ya saya nanya dari mana Bu? Ada yang ibu-ibu yang nge-grab ya. Dia datang setiap persidangan. Saya kan penasaran, saya lagi duduk di meja penasihat hukum, saya ngeliatin ini ibu siapa. Terus apa namanya? Dia bisa datang. Ini namanya Ibu sebentar ya. Saya Ibu Afian. Saya salut. Saya ngobrol sama Ibu Afian. Ibu Afian mohon maaf apa online gitu kan, ojek online, ya saya ojek online gitu, sampaikan bahwa saya nge-grab, saya ojek online, dan kok ibu bisa datang ke persidangan, saya terharu, saya melihat bahwa Richard ini seumuran anak saya, menghadapi persidangan yang sulit ini, jadi saya mau datang, nyisihin waktu untuk datang ke persidangan. Saya tanya, Bu ini kan persidangannya dari pagi sampai malam, apa ibu nggak kehilangan penghasilan? Nggak apa-apa, saya nggak narik, nggak ngojek, yang penting saya bisa datang ke persidangan, kasih support Richard. Itu membuat saya terharu. Menjadi saksi dalam sebuah peradilan gitu. Iya, ya jadi saya bangga. Kenapa? Karena saya bilang kepada teman-teman yang ikut musyawarah, kalian bagian dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Ini adalah sejarah penegakan hukum Indonesia, di mana sejarah penegakan hukum Indonesia yang berpihak pada keadilan rakyat kecil. Oh, jadi selain dari dukungan itu ya Bang ya, apa aja sih Bang yang membuat Bang Roni itu sampai selama 8 bulan ini selalu sentimental? Bahkan di hari terakhir persidangan tuh saya yang menyaksikan sendiri bahwa Bang Roni itu nangis, meluk semua orang yang dikenal di situ. Iya. Dan sampai kayak, pokoknya ini keadilan buat Indonesia, Bang Roni nangis. Bang Roni juga merinding sama Indonesia Raya. Apa sih Bang, maksudnya faktor yang membuat Bang Roni itu segini sentimentalnya gitu? Membela Richard. Iya Bung Ilham, dari awal saya bilang kan, saya kan ngikutin proses melihat bagaimana. Kalau saya bilang Richard ini dari natap orang aja itu dia nggak berani loh, Bung Ilham. Waduh. Oh ya? Natap orang tuh. Kita dia nggak berani natap orang. Kita natap matanya, kita ketakutan. Coba bagaimana itu? Dia nggak kebayang. Dia nggak berani natap orang. Tapi pas saya ngelihat matanya dia, saya juga ketakutan. Ketakutan kenapa tuh Bang? Saya bisa merasakan bagaimana dia trauma, dia ketakutan sama orang. Ya kalau kita flashback bagaimanalah kejadian yang kita sudah tahu ya, posisinya kan. Bagaimana dia bersama dengan almarhum. Kemudian dia harus melaksanakan perintah, posisinya waktu itu, posisi waktu yang sangat pendek, dia ketakutan. Kemudian dalam posisi waktu itu, dia sampaikan Pak FS itu marah-marah, nangis. Jadi ini situasi yang dilematisnya cukup tinggi. Makanya Romo Magnis sampaikan kan terkait dengan dilema moral, atau yang disampaikan bahwa ada suara hati yang dia tidak bisa ikuti. Satu sisi dia harus ikuti karena jarak dari kepangkatan kan jauh. Itu semua fakta aku pikir sebetulnya. Jadi faktor itu adalah membuat dia itu jadi ketakutan. Jadi saya ketika dampingi itu melihat bahwa oh ya, gimana ya, nggak mudah buat awal-awal itu. Jadi itu yang membuat saya juga makin mau terus mendampingi Richard ya, bagaimana membangkitkan. Kemudian saya lihat bagaimana terus kemudian proses supaya dia bangkit gitu loh, supaya dia percaya diri kan. Itu proses diskusi yang panjang. Ya. Jadi ketika break penyidikan, saya ajak ngobrol, saya ngomong tentang bagaimana tidak ngomong perkara ya, bagaimana hobi. Terus saya bilang, karena latar belakangnya pencinta alam, saya juga kan pencinta alam. Saya suka naik gunung, saya suka kegiatan outdoor. Saya sampaikan, Chat, kita itu kalau seorang pencinta alam itu punya jiwa survival. Contohnya kalau kita naik gunung itu pelan-pelan, satu step sampai kita ke puncak. Nah itu jiwa survival dan jiwa bertahan itu harus ada. Dan saya lihat itu ada di Richard. Itu membuat kita berdua saling menguatkan. Seperti kayak sekarang Bang Roni nganggepnya udah seperti keluarga kah? Iya, saya anggap seperti adik saya sendiri. Karena keluarganya juga pun setelah dari Manado sebelum Natal memang saya datangkan ke Jakarta, tinggal di rumah saya, dan saya kenapa keluarganya perlu datang ke Jakarta tinggal supaya Richard itu bisa dikunjungi.
Ini yang membuat kekuatan buat Richard menghadapi persidangan-persidangan yang sulit, yang rumit kemarin kan. Jadi kekuatan dari keluarga itu, makanya di awal nih Bung Ilham saya lihat bahwa bagaimana nilai dari sebuah keluarga, keluarga sederhana. Mereka tidak punya apa-apa, tetapi mereka sangat erat dan mereka hubungannya hangat. Ketulusan itu saya lihat. Itu yang membuat saya belajar banyak dan saya tambah yakin lagi untuk bela Richard mati-matian. Kalau dibilang sentimental, ya sentimental. Kemarin saya menangis, Bung Ilham. Ya saya harus akui bahwa ini perjuangan panjang. Nggak cuma saya, beberapa tim juga kita terharu. Dan saya pikir, saya rasa juga semuanya juga pun terharu terhadap vonis persidangan yang kemarin. Kayaknya itu karakternya Bang Roni ya. Maksudnya Bang Roni itu cepat sentimental. Apakah emang karakternya Bang Roni itu yang seperti itu? Yang cepat tersentuh, tapi bergeraknya lambat, namun tetap melawan gitu. Cara karakter dari membelanya. Kita pelan tapi pasti aja. Tapi kalau dibilang, ya kita mengikuti Richard ya. Jadi ketika kita contoh persidangan Bung Ilham, fakta persidangan bagus, ahli-ahli menyampaikan bagus, Richard happy, kita happy. Oh. Kita ikut senyum. Ketika tuntutannya tinggi, Richard sedih, kita ikut sedih. Oh. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana perjuangan seorang Richard Eliezer. Itu maksudnya kita rasakan, itu berasa di dalam hati gitu. Jadi situasi itu up and down-nya itu kita berasa, apalagi perkara sebesar ini ya. Tapi memang saya dari awal sampaikan bahwa saya harus benar-benar menselami, saya harus mendalami, dan saya harus benar-benar fokus. Jadi selama 7 bulan ini saya nggak terima perkara yang lainnya. Ada beberapa klien yang minta untuk saya dampingi, saya bilang mohon maaf, untuk ini saya nggak bisa. Karena saya mau fokus untuk Richard Eliezer, mohon maaf. Jadi ada juga klien yang pergi juga. Yang mungkin kecewa kan. Ketika saya nggak bisa dampingi, mereka kecewa, mereka pergi ya. Nggak apa-apa, saya bilang itu pilihan, silakan mungkin mau cari lawyer lain, silakan. Tapi saya tidak bisa untuk meninggalkan Richard karena hampir setiap hari maraton dampinginya. Oh gitu. Terus kan kayak sekarang nih Bang Roni kan udah pastinya setelah kasus Richard Eliezer ini kan pasti banyak yang bertanya gitu kan. Ini kan Bang Roni membela secara pro bono ya gitu ya. Iya, maksudnya itu dorongannya dari mana sih Bang? Dari apa ya kayak apa yang mau? Saya Bung Ilham dari kecil tuh yatim piatu, Bung. Ini agak gini cerita sedikit ya. Saya juga besarnya karena dibantu sama orang. Jadi banyak orang tangan-tangan baik yang membantu saya dari kecil ketika saya nggak ada orang tua, saya sekolah, saya ke kuliah, itu banyak yang membantu. Jadi saya ngekos tinggal sama orang sampai tinggal di kampus itu sudah saya lewati semua. Jadi saya sadar bahwa karena saya itu seperti ini, bisa sampai seperti ini itu karena bantuan dari orang lain. Kalau saya bilang ini adalah kemurahan Tuhan. Jadi ketika saya sanggup berbuat sesuatu, saya harus lakukan itu. Itu menjadi prinsip saya. Jadi kalau saya mau bantu orang, saya nggak usah pikir-pikir lagi untung ruginya. Penting jalanin aja. Termasuk dalam persidangan ini kan panjang ya Bang, maraton 8 bulan gitu kan, itu termasuk biayanya gitu juga? Ya biaya dari dari bantuan-bantuan. Enggak, saya nggak terima bantuan. Oh. Jadi perkara Richard Eliezer saya nggak terima bantuan sama sekali. Saya sudah sampaikan ada beberapa orang yang mendukung Richard ya, fans-fans kita mau bantu uang, saya bilang mohon maaf tidak. Kenapa Bung Ilham? Saya nggak mau nanti disalahgunakan pengumpulan dana tersebut, saya nggak mau. Jadi itu dari pribadi dari kantor saya. Jadi kantor saya yang support. Jadi sidang, makan, kemudian ya karena itu yang dari awal saya bilang Bung Ilham sebelumnya, karena saya latar belakang saya orang susah, kemudian saya bisa kuliah, saya bisa sekolah, dan saya bisa seperti ini, berarti saya harus bantu orang juga. Gitu, saya jangan berhenti di diri saya aja. Jadi ketika saya ada seperti ini ya nggak usah hitung-hitung rugi, udah ngalir aja. Atau juga nanti mungkin ke depannya ada ya, kita nggak tahu, kita serahkan aja sama Tuhan. Yang penting kan kita itu punya kepuasan sendiri loh. Ada kepuasan ketika membela seseorang yang notabene orang kecil, terus bisa kita mendapatkan hasil yang maksimal. Itu ada kepuasan sendiri. Itu tidak bisa dinilai dengan
apapun Bung Ilham. Ya. Materi juga pun nggak bisa. Kita tarik lagi sedikit ke sifatnya Richard ya Bang ya. Kan Bang Roni yang paling banyak ngeliat. Bang Roni dari tadi itu juga selalu nge-mention bahwa Richard itu tangguh gitu sosoknya. Sebenarnya tangguhnya Richard tuh kayak gimana sih Bang? Ya, waktu penyidikan kan kita tahu gimana. Persidangan Bung Ilham udah tahu gimana kita dikepung kan. Iya. Kemudian dengan alat bukti yang minim ya, kalau kita lihat bahwa hakim sampaikan tercecer. Tetapi bagaimana saya dan tim bagaimana mau untuk menyusun strategi ya. Kalau saya bilang seperti itu, menyusun strategi supaya keterangan Richard itu nggak berdiri sendiri. Bung Ilham lihat dari mana ketika kita minta tidak eksepsi, saya langsung minta pembuktian, pemeriksaan saksi-saksi. Nah di situ baru saksi-saksi pada cabut BAP-nya kan, mengikuti keterangan Richard. Dan kita seperti itu karena kita melihat bahwa perjuangan Richard, bahwa Richard itu dia mau berjuang untuk keadilan, untuk dirinya dia dan untuk keluarganya gitu loh. Dan dia menunjukkan jiwa kesatrianya itu. Itu yang membuat kita jadi pun sebagai tim ikutan tangguh gitu. Tangguh juga, menyusun strategi juga pun mendapatkan ilham dari Tuhan itu seperti mendapatkan saya. Iya. Betul. Nah, sekarang tuh kan kita bahas pas saat persidangan Bang. Ada nggak sih Bang tekanan-tekanan dari pihak-pihak luar yang apa ya, yang merasa dirugikan dengan dari kesaksiannya Richard gitu, termasuk dari pihaknya Pak FS gitu? Ya, saya pikir bahwa ini kan penegakan hukum, kita bicara adalah tentang fakta persidangan saja. Saya tidak bicara dengan komentarin terdakwa yang lainnya. Kalau Bung Ilham perhatikan, saya tidak pernah bicara di luar kasus Richard Eliezer. Kenapa? Karena saya mau fokus kepada Richard Eliezer. Di mana ketika fakta persidangan yang bersinggungan dengan Richard Eliezer, itu kita akan lakukan pembelaan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang merasa tersinggung, silakan saja. Tapi memang dari awal kan saya sudah menetapkan hati untuk perjuangin Richard. Jadi kalau dibilang di awal-awal ada tantangan, tentu ada tantangan. Kayak gimana tuh? Ada tantangan, tentu ada tantangan. Itu kan butuh karena saya bilang kan bahwa kita yakin kita berjalan di jalan yang benar kok. Dan saya kan punya prinsip bahwa ketika klien saya dalam keadaan dia takut, dia khawatir, dalam keadaan susah, saya harus bantu gitu loh. Makanya saya harus jaga dia betul. Sampai ke persidangan saya pegang tangannya dia. Saya pengen memastikan bahwa dia itu tidak takut gitu. Dia tidak usah khawatir. Saya harus pastikan ketika dia masuk dalam ruang persidangan, dia harus percaya diri. Bahwa dia bisa membela diri dia. Bahwa kita bisa membela diri dia. Jadi supaya ketika masuk, jadi kelihatan ketika Richard bersaksi itu kan butuh supaya dia percaya diri gitu. Membangkitkan kepercayaan diri dia itu dari saya juga harus percaya diri kan gitu kan. Harus menyampaikan bahwa lu bisa, Chat. Sekarang kalau dari Bang Roni sendiri, dari sisi-sisinya Bang Roni, ada nggak sih Bang teror yang sempat diterima oleh Bang Roni selama membela Richard? Ya di awal-awal ada lah sedikit-sedikit. Kayak gimana? Terornya tapi nggak terlalu ini Bung Ilham. Kayak gimana? Telepon lah Bung Ilham. Telepon. Tapi saya karena itu dari awal saya bilang ini saya berjalan di jalan yang benar dan kita punya hati yang benar. Jadi nggak usah khawatir. Orang kalau ada niat-niat jahat juga pun ya akan pergi dengan sendirinya juga. Itu teror itu datang dari mana? Telepon terus dari pihak mana, tahu nggak sempet? Saya nggak usah sampaikan. Oke lah. Ada lah. Tapi so far akhirnya semuanya berjalan baik kok. Berarti itu salah satu hambatan nih. Ya tantangan kalau saya bilang, challenge. Oke. Tapi challenge terbesarnya dalam membela Richard itu apa? Ya bagaimana membangkitkan Richard itu untuk kembali supaya dia percaya diri. Itu challenge terbesar. Terus menjaga tim supaya tetap solid. Terus bagaimana challenge-nya menahan emosi. Itu yang paling berat juga. Kan Richard sabar. Richard sabar kan, tapi kadang-kadang kan secara manusia kan Bung Ilham ketika kita disudutin, kita harus belajar. Aduh, lulus dada aja. Sabar deh. Sabar deh. Kita diserang. Dibilangin strateginya salah apa. Ya tapi buat kita ya udah nggak apa-apa lah. Kita tetap stay low aja.
Emang strategi yang salah sempat dibilangin pas kapan, Bang? Ya mungkin yang dibilang bahwa ketika nggak eksepsi kan, wah kok pengacara nggak eksepsi? Padahal kan momentum ketika pengacara mengajukan eksepsi itu kan momentum buat pengacara, haknya pengacara. Tapi ketika saya nggak mengajukan eksepsi kan ada juga yang nyampe, kok nggak eksepsi? Itu kan apa namanya, nggak ngerti apa gini. Padahal saya saya kan punya strategi yang lain gitu. Saya langsung meminta pemeriksaan saksi-saksi. Tapi ya nggak apa-apa, saya nggak pernah pedulikan, dan kalau ada masukan yang positif saya ambil, kalau negatif saya nggak mau pikirin. Nah, bicara soal strategi tadi, Bang. Ini kan strategi pembelaan yang Bang Roni itu cukup menarik lah ya. Maksudnya sampai mendatangkan kayak Romo Magnis, ahli juru bicara KUHP kayak Bang Albert atau Reza Indragiri gitu. Kita waktu itu bahkan sampai kaget ketika itu yang datang waktu saksi ahli itu Romo Magnis yang datang. Iya. Nah itu ceritanya gimana sih, Bang? Kepikiran sampai bisa gitu ngedatengin orangnya yang ini Ya, gitu. itu strategi juga. Nah, penghilang itu ya karena kita punya niat tulus baik ya. Kemudian tiba-tiba saya berpikir saya harus ketemu sama Romo Magnis nih. Saya harus mulai dengan bicara soal filsafat. Karena filsafat itu adalah ibu dari semua ilmu pengetahuan. Jadi ketika saya ketemu Romo Magnis, Romo, mohon izin saya mau konsultasi soal Baradae Eliezer. Romo sampaikan, saya ikuti. Wah Romo, to the point aja bahwa saya minta Romo berkenan nggak untuk menjadi ahli bicara soal filsafat dari etika moral. Saya tahu kan Romo guru besar, kemudian secara nama, kredibilitas tidak diragukan lagi, merupakan tokoh bangsa, orang yang sangat hargai. Karena menghadapi persidangan ini kita perlu penguatan lah, ya, dari spiritual dan juga pun dari keilmuan tentunya. Yang puji Tuhan waktu itu alhamdulillah Romo langsung mengiyakan. Saya keluar dari ruangan, Romo langsung ngirim KTP. Saya langsung bikin suratnya. Nah, kemudian pembukanya Romo Magnis Suseno, kan awal-awal itu kita berpikir tanggalnya tanggal berapa ini kan. Kan dapat jadwalnya tanggal 26 Desember. Di mana 26 Desember itu hari raya kedua lah buat umat Nasrani, itu kan Natal. Saya sempat khawatir juga. Bisa nggak ya? Takutnya mengganggu waktunya, gitu kan. Romo kan ini hari kedua, hari raya. Terus saya tanya Romo, bagaimana? Apakah ada ibadah? Apa umat Katolik juga kan? Itu kan hari raya kedua untuk Nasrani dan Katolik, dan terus Romo sampaikan bahwa, oh bisa kok, nggak ada masalah. Wah saya bilang, waduh syukur. Saya pagi-pagi 6:30 udah di depan rumahnya beliau. Saya jemput, saya pegang tangannya, ngobrol di dalam mobil. Saya bilang, Romo Magnis, saya sangat-sangat terima kasih, mengapresiasi kesediaan waktu Romo. Romo sampaikan juga, semoga ini juga menjadi perbaikan lah penegakan hukum ke depannya gitu. Nggak cuma soal Eliezer saja, tetapi Eliezer ini memang harus kita bela. Nanti Romo akan bicara dari sisi keilmuan Romo aja soal filsafat. Udah, kemudian Mbak Lisa yang awalnya ikut mendampingi juga, kemudian menjadi saksi juga, kemudian Mas Reza, saya ketemu sekitar 2 kali. Tapi Mas Reza itu kan, dia tidak, jadi hasil asesmennya Mbak Lisa dia nggak mau dibaca sama dia. Waduh. Jadi untuk menjaga bahwa beliau betul-betul netral dalam memberikan kesaksian sebagai ahli. Hasil asesmennya Mbak Lisa, ini hasil asesmennya ini juga pun diserahkan kepada pihak ketiga, bukan Mbak Lisa yang periksa. Pihak ketiga ini contoh nama X gitu. Jadi pihak ketiga ikut memeriksa ini nggak tahu ini siapa yang sedang diperiksa. Ini kan hasil asesmennya Eliezer. Jadi kredibilitasnya hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan lah. Jadi tapi Mas Reza unik juga sendiri lagi. Mas Reza bilang saya nggak mau karena saya tetap mau menjaga supaya saya tidak terganggu dengan hal-hal yang soal asesmen apa. Dan semuanya, kemudian Mas Albert juga ngobrol saya soal tentang penegakan hukum yang progresif, setuju juga bahwa kita harus melihat ke depan bahwa penegakan hukum di Indonesia bahwa bukan hanya
terkait dengan teori pembalasan, tetapi bagaimana kita memperhatikan aspek psikologi. Karena beberapa PR kita adalah contohnya ada nenek yang nyuri buah kakao, kemudian dia divonis 8 bulan. Nah, ini kita tidak lihat bahwa kenapa dia nyuri, berarti karena dia lapar, dia pengen apa, iya kan? Ini sebenarnya kan harus kita lihat ada niat jahat apa tidak. Nah, itu yang diskusi-diskusi itu yang membuat kita akhirnya berpikir bahwa ayo gini, semoga ini menjadi momentum untuk perbaikan hukum di Indonesia. Akhirnya Mas Albert juga ikut bergabung. Jadi pembukanya Romo Magnis, kemudian kedua adalah Mbak Lisa. Ini jadi strukturnya gitu, fondasinya filsafat, kemudian masuk ke psikolog klinis, kemudian masuk ke psikolog forensik, ditutup dengan ahli pidana. Jadi ahli pidana menjelaskan semua seluruh aspek dari sisi hukum pidana terkait Richard Eliezer, dan itu menjadi pembelajaran buat publik ya. Kalau saya lihat karena live kan, positifnya itu. Jadi publik mengerti sekarang tentang penegakan hukum. Oke. Keren. Nah, terus itu siapa Bang yang menyarankan bahwa ini strateginya kan seperti ini disusunnya? Saya. Bang Roni sendiri? Iya, saya. Yang kepikiran nama-namanya? Strateginya saya. Yang kepikiran nama-nama itu tuh termasuk Romo Magnis? Romo Magnis saya. Dari mana itu Bang? Ilhamnya itu dari mana? Idenya itu? Saya mengagumi Romo Magnis. Saya baca bukunya Romo Magnis. Saya sangat mengilhami Romo Magnis, mengikuti perjalanannya Romo. Jadi inspirasi lah buat kita, buat saya. Dan juga setelah strategi ini tentunya saya diskusikan kan beberapa teman. Jadi gini Bung Ilham, 2 anak hukum berkumpul itu 10 pemikiran. Waduh. Apalagi 10 orang dalam satu tim. Jadi diskusi itu memang diskusi yang tajam, yang kritis, tapi akhirnya tujuannya maksimal gitu. Jadi ketika kita semua tim berkumpul, strateginya dari saya tentunya saya harus ngobrol sama tim kan. Saya maunya begini, bagaimana teman-teman. Ya, masukan-masukan dari beberapa teman itu juga mempertajam pembelaan kita. Sampai ke Mas Albert juga pun ada masukan dari Bang Fredrik juga. Itu membuat tajam diskusi-diskusi kita semuanya. Akhirnya pembelaan kita bisa maksimal dan tidak berbelit-belit. Masih ingat nggak respon pertamanya Romo Magnis itu waktu Bang Roni menjelaskan permintaan ini untuk menjadi saksi ahli? Saya lihat Romo Magnis terharu. Seperti apa Bang terharunya waktu itu? Beliau terdiam dan saya lihat bahwa beliau terharu. Dia sampaikan bahwa kalian juga terima kasih mau membela Richard Eliezer, orang kecil seperti ini. Itu membuat saya juga terharu. Waktu ketemu Romo Magnis kita juga terharu. Pertemuan yang lama kah? Lama. Cukup sekitar sejam lah ngobrol. Sejam ngobrol. Banyak itu menjelaskan soal... Iya, dan waktu itu kan kita dalam situasi kan Romo kan juga pun umurnya kan sudah lanjut ya. Kemudian kan kita khawatir juga kan situasi awal itu takutnya COVID juga. Kita datang, kita harus jaga jarak atau apa kan, malah saya lihat Romo sangat welcome. Dan itu kita merasakan kehangatan itu dari seorang Romo Magnis. Kan pendapat-pendapat dari saksi ahli ini kan udah sangat meyakinkan ya. Tiba-tiba terus jaksa penuntut umum mengeluarkan tuntutan 12 tahun penjara. Reaksi di timnya Bang Roni sendiri. Ya, itulah kita bilang kita down. Udah up down, jadi kayak roller coaster, udah naik, percaya diri, kemudian kita udah tahu kan, nggak mungkin lah dituntut dari lebih tinggi dari terdakwa lain. Sudah ada acuannya kan, ada undang-undang. Kita mengacu kepada hukum. Tapi ketika dituntut tinggi kan kita down juga. Itulah dinamika di persidangan. Jadi ketika dituntut tinggi ya kita berbeda pandangan sama jaksa penuntut umum kan. Jadi ya kita berpikir bahwa kok seperti ini. Richard juga pun sedih. Kan kita merasakan bahwa ini seperti apa ke depannya. Khawatir vonisnya lebih tinggi juga. Tapi ya itu kita punya hope. Jadi Richard punya harapan. Tim penasihat juga punya harapan yang membuat kita itu semakin kuat ya, bahwa jangan berhenti untuk berharap.
berharap sama Tuhan. Ricu-ricunya ada nggak tuh waktu? Jadi kan udah denger tuh 12 tahun Iya. tuh, pulang lagi, ricuhnya tuh ada nggak sih? Iya, kita Kayak Tim penasihat- tim kecewanya gitu. tim penasihat hukumnya nggak nangis di ruang sidang, tapi di belakangnya kita nangis. Kita nangis kok. Jadi kita Shock ya? shock kan. Ada salah satu tim juga, dia sedih. Dia sampaikan bahwa kok kita perjuangan kita seperti tidak dihargai gitu loh. Bahwa dari awal kooperatif. Ya saya menenangkan teman-teman juga, saya sampaikan bahwa ya ini adalah tugas dari jaksa penuntut umum. Makanya di dalam pledoi kita kan kita sampaikan bahwa terkait dengan tugas dan fungsi dari jaksa penuntut umum yang sudah melaksanakan tugas dengan baik, kita hargai, kita hormati. Tetapi kita beda pandangan. Kayak jaksa penuntut umum. Jadi kita tidak dalam posisi juga pun menyerang jaksa, tidak menyerang penasihat hukum yang lain, tidak. Kita lebih fokus adalah bagaimana Richard Eliezer mendapatkan pembelaan yang maksimal dan hakim simpati bahwa Richard Eliezer ini kooperatif. Karena Richard memang udah kooperatif. Kita juga nggak mau jadi pengacara yang ketika klien sudah kooperatif seperti ini, kemudian kita akhirnya harus melawan. Seperti itu. Saya pikir bahwa ya setiap pembelaan gaya dari setiap pengacara berbeda-beda. Kalau saya kan, saya berusaha untuk tetap tenang gitu loh. Tidak usah menggebu-gebu, tetapi yang penting kita tercapai tujuannya. H-1 sidang vonis. Seru nih. Ya, H-1 sidang vonis dengan tuntutan 12 tahun penjara. Itu gimana sih Bang waktu itu, apa yang ada di pikiran timnya Bang Roni waktu itu? Dan prediksinya kan waktu itu Bang Roni menargetkan bahwa prediksinya tuh kalau bisa 5 tahun, bahkan sampai pernah ngomong 1 tahun gitu. Lepas. Ya kita namanya pengacara kan punya target ya. Rela waktu itu udah kayak Target ya. Kita udah lihat fakta persidangannya. Kelihatannya baik, kemudian memungkinkan untuk Richard lepas karena ada penghapusan pidana, karena sesuai dengan fakta persidangan. Jadi H-1 itu Bung Ilham, saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur saya. Saya coba untuk merem, kebuka lagi mata. Saya keluar depan rumah, saya ngeliatin langit. apa yang di pikiran Bang Iya, saya bilang, Bang Roni? Saya bilang gini kok, Tuhan, bagaimana nih kalau dia divonis tinggi ya? Bagaimana masa depannya dia? Bagaimana keluarganya dia? Siapa yang akan menghidupi keluarga? Bagaimana kelanjutan hidupnya? Itu saya selalu bertanya-tanya itu sama Tuhan. Itu saya lihat ke atas, saya bengong. Sampai subuh itu, jam 3, jam 4, saya coba untuk, habis itu saya coba untuk istirahat. Tapi nggak bisa juga kan. Ya, ternyata rasa kekhawatiran kita itu seperti Tuhan menjawab, lu nggak usah khawatir. Ternyata beban yang sedang lu jalanin ini tidak melebihi dari kekuatan lu gitu loh. Itu yang aku berasa gitu loh. Jadi kita kan sudah terlalu khawatirnya, udah terlalu berlebihan kan, apalagi vonis terdakwa yang lainnya kemarin kan ultra petita naik semuanya kan. Tang. Richard bagaimana ya? Jadi H-1 itu membuat kita semuanya galau. Termasuk sampai tim-tim itu juga saling tukar pesan nggak sih Bang? Kayak Sudah diam semuanya. udah nggak berani komentar. Saya tahu semua perasaannya juga khawatir ya, galau juga ya, gimana besok ya, gimana. Tapi saya sudah sampaikan bahwa apapun keputusannya, ya nanti kita lihat ya, bahwa Richard juga sebelum sidang kan sampaikan, Bang nanti keputusannya bagaimana ya, kita ikhlas lah, saya ikhlas. Saya bilang, yaudah Chat, kita kan punya target. Target pertama adalah bebas, lepas. Target kedua adalah di bawah 5 tahun. Kalau seandainya di bawah 5 tahun, kita terima ya, gitu loh. Jadi sesuai dengan apa yang Richard minta juga. Jadi udah kita jalan. Tapi waktu pas sidang kan, baca pertimbangan kan, waduh, ini kok majelis. Pembacaan pertimbangannya buat deg-degan. Saya dari di bawah 5 tahun kok ini naik. Ya, sempat khawatir banget waktu pertimbangan pembelaan kita dikesampingkan, tetapi kemudian fakta-fakta persidangan dikesampingkan, itu membuat saya khawatir. Tapi pas baca amar putusannya, kemudian permohonan kita Richard sebagai justice collaborator itu dikabulkan, kemudian ada amicus curiae dari teman-teman yang kita sangat bangga dan kita sangat terima kasih bahwa ini masukan dari teman-teman. Amicus curiae ini
membuat penegakan hukum di Indonesia semakin lebih baik, maju ke depan, progresif. Luar biasa aja pas amar putusannya pertimbangan itu membuat saya agak lega. Pas dengar 1 tahun 6 bulan itu membuat kami semua terharu. Udah sempet terlihat tuh waktu itu tuh Bang Roni udah ambil tisu, udah ngelap-ngelap di ruangan sidang. Saya terharu lah, karena perjuangannya ini perjuangan yang panjang. Bagaimana perjuangan ini kita memperjuangkan keadilan untuk Richard. Richard menggambarkan dari orang kecil, Andai orang kata cilik. putusan majelis lebih dari targetnya Bang Roni, atau misalnya jadi gitu 12 bahkan lebih, karena kan semua terdakwa lebih. Tentunya kan kita akan diskusi terlebih dahulu dengan Richard, tetapi kita sudah ada plan. Kalau tidak sesuai target, kita akan upaya hukum tentunya. Tetapi ini perlu diskusi lagi. Nah udah sempat terbayang tuh ya skenario itu. Ya setiap pengacara pasti punya target-targetan dan strategi ya. Itu wajar. Nah kan setelah vonis dibacakan gitu kan, udah hampir sepekan juga gitu. Kan banyak tuh yang harapan Richard untuk menjadi polisi. Setuju nggak Bang? Ya saya setuju, karena itu dari awal Richard sampaikan bahwa Polri itu adalah rumahnya. Brimob itu ada rumahnya. Dia bangga menjadi anggota Brimob. Jadi ketika di dalam pledoi, dia bisa mencurahkan isi hatinya di dalam pledoi pribadi bahwa bagaimana kebanggaan dia sebagai Brimob. Dia bisa waktu itu dapat penugasan di Poso, di Manokwari Selatan, dan dia sampaikan bahwa Bapak Danko itu adalah ayah dia sendiri, dianggap sebagai ayah dia. Ini adalah menggambarkan bagaimana Richard itu sangat bangga terhadap Polri. Tentunya kan harapan dari kami, tim penasihat hukum dan keluarga, kita sudah berbicara bahwa ke depannya ya kita berharap bahwa Richard tetap di Polri. Kemudian harapan dia tetap di Brimob, semoga bisa dikabulkan. Tetapi semua proses ini kita serahkanlah kepada institusi Polri. Tapi sempat terpikiran nggak sih Bang, kalau misalnya memang Richard itu kan kembali menjadi polisi, banyak mungkin ada nggak sih? Mungkin ada gitu ya, atau gimana yang pihak-pihak yang mungkin tidak setuju dengan Richard kembali ke polisi? Kalau saya lebih aman di dalam Polri. Kenapa tuh? Iya, karena kan institusi Polri kan pasti kan menjaga institusi Polri. Jadi kalau ada pihak-pihak yang coba ini niat jahat, ya tentunya institusi Polri yang menjaga gitu loh. Jadi sudah tidak dilepas lagi di ruang bebas gitu. Iya, tentunya kan pasti lebih aman. Baratnya di rumah sendirilah gitu. Tapi kan semua proses ada tawaran-tawaran dari teman-teman yang saya sudah dengar juga. Ya kita hormati, kita hargai. Tetapi terkait dengan keputusan Richard ke depannya adalah kita serahkan kepada Polri. Keluarga juga sampaikan ke saya, serahkan kepada Polri. Kita percayakan kepada Polri. Gitu. Jadi setelah mungkin Richard menjalani hukumannya dan memang kembali ke Polri, udah urusan di Polri-nya aja ya? Iya. Ya tentunya kembalikan kepada Polri, dan bagaimana karir Richard ke depannya tentunya itu adalah putusan dari Polri. Kalau saya menghormati, menghargai. Tentunya kan nanti ke depannya kan tetap kita berkomunikasi sama keluarga, kita bisa tetap saling update. Jaga hubungan. Jaga hubungan, silaturahmi, jaga. Kasus ini tuh ngebuat nama Bang Roni sendiri tuh dikenal publik luas, bahkan nggak cuma di di skena hukum ya, mungkin di skena Indonesia tuh udah kenal siapa sih Rodney Talapesi gitu lah. Kan banyak yang belum tahu juga bahwa Bang Roni ini merupakan salah satu kader dari partai ya, partai politik gitu. Bang Roni dikenal sebagai politisi PDI Perjuangan gitu Bang. Nah dari partai itu sempat ada komentar nggak sih Bang ketika Bang Roni memutuskan untuk membela dalam kasus ini? Ya ini membela Richard Eliezer kan saya pribadi kan. Jadi saya tidak melibatkan partai PDI Perjuangan karena ini adalah profesi saya. Saya bergabung di PDI Perjuangan itu dari profesional juga karena latar belakang saya seorang pengacara. Dulu saya megang kasus Pak Ahok. Setelah pegang kasus Pak Ahok, saya aktif di Partai PDI Perjuangan. Kenapa? Karena saya melihat bahwa visi saya dan PDI Perjuangan ya, yang nasionalisme, terus kemudian membela orang kecil, itu visinya sama. Jadi saya kenapa gabung di PDI Perjuangan adalah untuk saya mengupgrade diri saya. Saya mengupgrade diri saya untuk bekerja, untuk membela orang kecil. Karena rumahnya di PDI Perjuangan. Jadi terkait dengan
prosesnya mendampingi Icat itu adalah karena pribadi, keputusan pribadi dan kantor saya sebagai kantor pengacara. Gitu. Tapi sempat ada kayak pesan-pesan nggak sih Bang dari rumahnya Bang Roni ini yang PDI Perjuangan ini terkait selama megang sidang tuh saran-saran gitu-gitu? Nggak ada sih. Memang saya pisahkan ya. Oh. Saya pisahkan bahwa tidak ada kaitannya sama Partai PDI Perjuangan. Tetapi kalau ketemu-ketemu kader-kader yang Kan di ngobrol. bawah, itu kader-kader yang ibaratnya pengurus yang ada kader-kader yang ketemu, pasti mereka ngasih semangat. Semangat Bang Roni, semangat Bang Roni. Mereka kasih semangat. Ketemu pengurus ranting, pengurus anak ranting, mereka kasih semangat ke saya. Tetapi tidak ada kaitannya sama partai. Berarti bakal terlepas dari itu semua, berarti akan mendampingi Richard sampai masa tahanannya habis, kah apa gimana ya? Iya, saya akan dampingi terus sampai masa penahanan habis. Kemudian ke depannya tetap kita akan monitor, kita akan tetap komunikasi. Tentunya saya akan berkomunikasi juga baik dengan pihak Polri dan kita percayakan kepada institusi. Ya, kita bagaimana citra Polri juga ke depannya. Ya, publik semakin percaya juga, kita support. Ya, ini hal yang baik ya tentunya. Bahwa supremasi hukum benar-benar tegak berdiri di Republik kita. Oke, Republik Bang. Indonesia. Oke Bang Roni, mungkin satu lagi dari saya adalah, apa sih Bang pelajaran berharga yang didapat selama membela Richard Eliezer? Ya, Paling berharga tuh buat Bang Roni. paling berharga ya, kejujuran. Kejujuran itu adalah nilai dari tidak bisa dibayar dengan apapun. Kejujuran. Itu merupakan nilai yang sangat-sangat baik untuk kedepannya. Jadi itu mengajarkan untuk generasi kita ke depannya bahwa kejujuran itu sangat diperlukan. Ya. Ya, sahabat Kompas.com, begitulah kisah dari Roni Talapesi, seorang pengacara yang membela Richard Eliezer selama 8 bulan dan sekarang sudah bisa tidur dengan tenang. Dan saksikan terus juga wawancara-wawancara lainnya hanya di Kompas.com. Terima kasih Kompas.com.